Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pertemuan 6 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami yaitu tentang relationship development. Izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Perkenalkan, saya Amanda Nafiza Syamil. Perkenalkan, saya Asri Hairunisa. Perkenalkan, nama saya Christiana Betnego. Kenalkan, saya Reza Eka Atala. Setiap individu dalam kehidupan sehari-harinya tentu berinteraksi melalui komunikasi dengan sesamanya. Proses komunikasi ini membentuk hubungan antar individu dan berkaitan erat dengan komunikasi interpersonal, yakni pertukaran ide, pemikiran, atau perasaan antara dua orang atau lebih. Dalam membangun hubungan, setiap individu akan memahami karakter dan perilaku satu sama lain melalui komunikasi yang terjadi. Pengembangan hubungan atau relationship development adalah strategi yang digunakan untuk membangun, mengelola, dan memperkuat suatu hubungan dengan tujuan untuk menciptakan ikatan yang berkelanjutan. Manajemen hubungan dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk pemanfaatan sosial media dan juga internet. Selanjutnya adalah studi kasus yang berkaitan dengan relationship development, yaitu ada kasus perseteruan antara Nikita Mirzani dengan putrinya, Loli, bermula ketika Loli tinggal di luar negeri untuk bersekolah dan terjadi ketegangan antara keduanya. Loli mengungkapkan beberapa ketidakpuasannya terhadap cara Nikita mengasuhnya, sementara Nikita juga merasa kecewa dengan perilaku Loli. Perselisihan ini semakin terbuka dan menjadi tersorot publik ketika mereka saling melontarkan kritik dan membahas masalah pribadi di sosial media. Masalah menjadi rumit ketika Loli diisukan hamil di luar nikah, sehingga Nikita akhirnya melakukan cara paksa membawa pulang Loli ke rumahnya kembali. Yang pertama ialah teori pengurangan ketidakpastian. Teori pengurangan ketidakpastian atau uncertainty reduction theory adalah salah satu teori komunikasi yang menjelaskan bagaimana individu berusaha mengurangi ketidakpastian dalam interaksi awal dengan orang lain. Teori ini dikembangkan oleh Charles Berger dan Richard Calabrese. Asumsi dari teori ini memiliki 5: ketidakpastian dalam interaksi, ketidaknyamanan ketidakpastian, tujuan pengurangan ketidakpastian, proses komunikasi interpersonal, perubahan informasi seiring waktu. Lalu jenis ketidakpastiannya ini ada 2. Yang pertama ialah ketidakpastian kognitif, yang kedua ialah ketidakpastian perilaku. Kaitan kasus Nikita Mirzani dan anaknya Loli dengan teori pengurangan ketidakpastian. Kasus ini dapat dianalisis melalui lensa URT untuk memahami dinamika ketidakpastian yang muncul dalam hubungan mereka. Dalam konteks ini, kurangnya komunikasi yang efektif antara Nikita dan Loli berkontribusi pada ketidakpastian yang berkepanjangan dalam hubungan mereka. Loli mencoba mengurangi ketidakpastian dengan berbagai pandangannya di media sosial. Tetapi hal ini justru memperburuk situasi dan menciptakan lebih banyak spekulasi. Teori ini menunjukkan bahwa jika komunikasi terbuka dan penguatan diri dilakukan dengan baik, ketidakpastian dapat diminimalkan, membantu membangun kembali hubungan yang lebih sehat. Kasus ini juga menyoroti pentingnya pengelolaan informasi pribadi dan interaksi positif di era media sosial, di mana publikasi informasi dapat mempengaruhi persepsi dan hubungan interpersonal secara signifikan. Oke, selanjutnya ada social penetration theory atau teori penetrasi sosial yang menjelaskan bagaimana hubungan berkembang dari permukaan ke tingkat yang lebih dalam. Teori yang dikembangkan oleh Irwin Altman dan Dolma Seiler ini menggambarkan proses pengungkapan dari sebagai faktor penting dalam meningkatkan hubungan. Pada awal interaksi, orang cenderung berbagi informasi umum dan dangkal tentang diri mereka, seperti hobi atau pekerjaan. Individu mulai mengungkapkan informasi yang lebih pribadi seperti keyakinan, nilai, atau emosi, seiring dengan meningkatnya rasa saling percaya. Proses ini mirip dengan mengupas lapisan bawang. Setiap lapisan yang dikupas membawa orang lebih dekat ke inti hubungan yang lebih dalam dan penting. Nah, menurut teori ini, orang mengevaluasi hubungan dengan cara yang hampir rasional. Ini berlaku untuk analisis ekonomi juga. Taylor dan Altman berpendapat bahwa penilaian imbalan biaya adalah sumber motivasi untuk pertumbuhan hubungan melalui berbagai tahap perkembangan. Analisis ini melibatkan penilaian imbalan yang diperoleh dari beralih ke tahap yang lebih intim dibandingkan dengan biaya yang dianggap terkait dengan tahap tersebut, berdasarkan hubungan masa lalu dan kemungkinan hubungan di masa depan. Hubungan dengan banyak imbalan dan sedikit biaya akan memiliki peluang lebih besar untuk bergerak menuju kedekatan daripada hubungan dengan sedikit imbalan dan banyak biaya. Nah, lalu kaitan kasusnya dengan social penetration theory ini, di mana dalam kasus perseteruan antara Loli dan Nikita Mirzani, social penetration theory dapat membantu menjelaskan bagaimana hubungan ibu anak yang dulunya sangat dekat, di mana informasi yang mereka bagi satu sama lain sangat mendalam dan pribadi, bisa mengalami perubahan. Jika konflik muncul dan kepercayaan mulai terkikis, proses kebalikannya bisa terjadi. Informasi yang dibagi menjadi lebih superficial dan ada jarak emosional yang berkembang. Nah, dengan kata lain, kasus Loli dan Nikita Mirzani bisa menunjukkan nih bagaimana penetrasi sosial dalam hubungan pribadi bisa mundur atau berubah ketika terjadi konflik besar, yang juga dapat terlihat dalam paparan detail pribadi yang dilakukan secara terbuka di media. Selanjutnya ada social exchange theory. Teori pertukaran sosial atau social exchange theory berlandaskan pada premis bahwa individu mengevaluasi hubungan mereka dengan pendekatan ekonomi, di mana mereka menimbang pengorbanan yang dikeluarkan terhadap manfaat yang diterima. Hubungan akan berlanjut jika dianggap memberikan keuntungan yang sepadan atau melebihi ekspektasi awal. Selain itu, kelangsungan suatu hubungan juga bergantung pada apakah individu tersebut menilai hubungan yang ada lebih bernilai dibandingkan dengan alternatif hubungan yang realistis. Asumsi teori ini tentang sifat manusia meliputi, pertama, individu cenderung mencari penghargaan dan berusaha menghindari hukuman. Yang kedua, manusia yang dipandang sebagai makhluk rasional yang membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang logis. Ketiga, standar evaluasi terhadap biaya dan manfaat dari suatu hubungan berbeda untuk setiap individu. Sedangkan terkait sifat hubungan, teori ini mengasumsikan bahwa hubungan bersifat saling bergantung, di mana kedua belah pihak mempengaruhi satu sama lain dan berlangsung sebagai sebuah proses yang berkembang seiring dengan waktu. Lalu, struktur pertukaran sosial mencakup pertukaran langsung, umum, dan produktif. Pertukaran langsung terjadi ketika kedua belah pihak saling memberikan timbal balik secara langsung. Pertukaran umum terjadi ketika seseorang memberikan sesuatu kepada pihak lain, namun penerima tidak segera membalasnya secara langsung. Lalu yang terakhir ada pertukaran produktif, yakni menggambarkan situasi di mana kedua pihak berkontribusi secara bersama untuk mendapatkan keuntungan yang saling menguntungkan bagi keduanya.
Dalam suatu hubungan yang memiliki sifat saling bergantungan, salah satu pihak cenderung memiliki kekuasaan yang lebih besar. Pihak tersebut akan memiliki kendali atas nasib dan perilaku yang dapat mempengaruhi pihak lainnya. Pada kasus ini, baik dari pihak Nikita yang merasa sebagai seorang ibu, dia memiliki hak untuk memiliki kuasa atas hidup Loli karena ia menganggap ialah yang telah membesarkan Loli dengan uang yang ia hasilkan sendiri. Selanjutnya adalah teori dialektika relasional. Teori ini adalah teori yang menjelaskan bahwa dalam sebuah hubungan selalu ada timbul konflik yang disebabkan oleh perbedaan yang ada di dalam hubungan. Teori ini berfokus membahas pergulatan dan interaksi yang timbul di dalam hubungan. Asumsi teori ini ada yaitu hubungan tidak bersifat linear, lalu kehidupan relasional ditandai oleh perubahan, kontradiksi merupakan fakta mendasar dari kehidupan relasional, lalu komunikasi merupakan hal utama dalam mengorganisasikan dan menegosiasikan kontradiksi relasional. Lalu selanjutnya adalah konsep dasar dialektika relasional. Yang pertama itu adalah keterbukaan dan kedekatan. Di dalam hubungan diharapkan adanya keterbukaan antara satu sama lain dalam komunikasi. Namun sebaliknya di dalam teori ini masing-masing individu menginginkan sebuah privasi. Lalu yang kedua adalah kepastian dan ketidakpastian. Sikap dalam hubungan untuk saling bertentangan dan penuh ambiguitas dapat memacu hubungan dan perubahan. Lalu yang ketiga adalah keterhubungan dan keterpisahan. Agar hubungan dapat terus berlanjut, orang-orang harus terikat secara fisik dan mental. Namun sebaliknya, keterikatan yang berlebihan dapat mengaburkan individualitas seseorang. Lalu ada elemen dialektika. Yang pertama itu ada totalitas, adalah ketika hal yang berlawanan bersatu, maka sikap saling ketergantungan antara orang-orang dalam suatu hubungan memunculkan totalitas, atau orang-orang dalam sebuah hubungan tersebut akan terpengaruh. Lalu yang kedua adalah kontradiksi. Dalam dialektika relasional, konsepnya adalah bahwa hal yang sangat bertentangan memiliki karakteristik kebalikannya. Lalu yang ketiga adalah proses, mengacu pada sifat hubungan yang bersifat prosesual. Proses-proses ini terus berlanjut secara simultan dalam suatu hubungan secara berulang. Lalu yang terakhir adalah praksis. Hubungan berkembang seiring pengalaman kedua orang berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif untuk mewujudkan kebutuhan mereka. Lalu ada mengelola dialektika relasional. Yang pertama itu ada alternatif, yaitu memprioritaskan masalah secara alternatif, lalu menyangkal untuk bersikap acuh tak acuh terhadap satu pihak ketika menghadapi suatu masalah dan mengabaikan pihak yang lainnya. Lalu ada segmentasi, menangani masalah secara sepihak, tidak seperti penyangkalan, masalah dihadapi dalam situasi yang berbeda. Disorientasi, menghindari masalah dengan akhiri hubungan. Lalu ada keseimbangan, menjaga keseimbangan antara situasi dan memecahkan masalah. Lalu ada penegasan kembali atau menerima masalah untuk mempertahankan hubungan. Lalu yang terakhir adalah integrasi. Kedua belah pihak merasa puas dengan mengembangkan metode untuk memecahkan masalah. Lalu apa kaitannya dialektika relasional dengan studi kasus? Yaitu ada di keterbukaan dan kedekatan. Di dalam kasus ini, Loli sebagai salah satu pihak menuntut privasi untuk dirinya sendiri. Namun sebaliknya, Nikita ingin anaknya terbuka untuk semua hal sebab Nikita berperan sebagai ibu yang merasa bisa memenuhi segala kebutuhan Loli. Dan di dalam hubungan ibu dan anak ini pula terjadi banyak pertentangan dalam menganut nilai dan pandangan sehingga memunculkan banyak perubahan dan konflik. Selanjutnya adalah manajemen komunikasi privasi. Sandra Petronio mengembangkan teori ini pada tahun 1991. Teori ini menyatakan bahwa orang-orang berbagi informasi dan mempertahankan batasan tertentu berdasarkan manfaat dan biaya yang diharapkan dari pengungkapan diri. Nah, batasan ini digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan pemisahan antara informasi secara pribadi dan publik. Terdapat tiga komponen teori manajemen privasi komunikasi. Yang pertama, kepemilikan privasi. Komponen ini berisi informasi pribadi yang hanya kami ketahui. Yang kedua ialah kontrol privasi. Komponen ini melibatkan pembagian informasi pribadi dengan orang lain. Yang ketiga ialah turbulensi privasi. Komponen ini berperan ketika pemilik informasi tidak dapat menyetujui pengungkapan informasi tersebut. Oke, jadi untuk kaitannya terhadap kasus Nikita Mirzani dan anaknya, yaitu dapat dianalisis melalui Communication Privacy Management Theory atau CPM untuk memahami bagaimana mereka mengelola informasi pribadi dan privasi dalam konteks hubungan yang penuh konflik. Ketidakcocokan dalam pengelolaan privasi ini menciptakan ketidakpastian dan konflik yang lebih dalam, menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi yang efektif dan kesepakatan mengenai batasan privasi dapat memperburuk hubungan interpersonal. Kasus ini menyoroti pentingnya pengelolaan komunikasi privasi dalam membangun kepercayaan dan menjaga hubungan yang sehat, terutama dalam konteks keluarga yang terpapar di media sosial. Lalu, untuk kesimpulan, kasus Nikita Mirzani dan anaknya Loli mencerminkan dinamika kompleks dalam hubungan ibu dan anak yang dipenuhi dengan ketegangan dan konflik. Perseteruan ini telah berlangsung lama, dengan Loli yang merasa tertekan oleh tuntunan ibunya untuk menjelek-jelekan mantan suaminya di media sosial serta ancaman terkait pendidikannya. Puncak dari konflik ini terjadi ketika Nikita melaporkan kekasih Loli, Fadel Bajideh, ke polisi atas tuduhan persetubuhan anak di bawah umur dan aborsi, yang menyebabkan penjemputan paksa Loli oleh pihak kepolisian. Reaksi Loli yang menunjukkan perlawanan saat dijemput mencerminkan rasa ketidakpastian dan ketakutan terhadap situasi tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi yang baik antara Nikita dan Loli berkontribusi pada konflik yang berkepanjangan. Dalam konteks ini, pentingnya pengelolaan informasi pribadi dan komunikasi terbuka menjadi sangat jelas, karena interaksi yang buruk dapat memperburuk hubungan dan menyebabkan dampak emosional yang signifikan bagi keduanya. Kasus ini tidak hanya menjadi sorotan publik, tetapi juga menggarisbawahi tantangan dalam hubungan keluarga di era media sosial. Berikut adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.